Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asengawi. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, Mbak, bagaimana kalau saya bekerja di rumah majikan terus tidak diperbolehkan untuk sholat. Oke, sobat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, karena di sini ada yang bertanya lagi ya, ada yang DM lagi sama saya, gimana ini solusinya Mbak kalau saya bekerja dengan majikan, terus majikan itu nggak ngasih izin untuk sholat. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, untuk jawabannya itu sangat mudah ya. Kalian bisa pilih majikan Melayu kalau kalian menginginkan untuk bisa sholat, karena kalau kalian memilih majikan Chinese ya, itu belum tentu kalian dikasih izin untuk menjalankan sholat. Karena apa? Enggak semua majikan Cina itu ya, itu memperbolehkan kita menjalankan sholat ya, karena setiap majikan mempunyai karakter dan sifat yang berbeda ya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk yang ingin tetap istiqomah ya, tetap bekerja dan bisa menjalankan sholat ya, lebih baik memilih majikan Melayu seperti itu ya. Tapi di sini tergantung sama nasib, nggak semua majikan Cina juga melarang kita untuk sholat ya. Jadi semua itu tergantung pada nasib, dan sebenarnya di dalam isi kontrak kerja itu sudah ada peraturannya ya, bahwa setiap majikan itu harus ngasih waktu kepada pembantunya untuk menjalankan sholat. Itu sebenarnya di surat kontrak kerja sudah dituliskan. Akan tetapi banyak sekali majikan yang menghiraukan hal tersebut. Nah jadi ya apa boleh buat. Mungkin yang masih baru pertama kali datang ke Singapura itu nggak berani untuk mengutarakan isi hatinya. Kalau yang sudah lama-lama pasti berani ya, seperti itu. Karena apa? Biasanya yang masih baru itu masih takut ya, masih pada suka nurut kayak gitu. Akan tetapi yang sudah lama-lama ini ya sudah biasa. Biasanya kita itu di sini kalau sudah lama kan biasa ya, kena komplain, kena marah, terus kadang kita juga sering bertengkar dengan majikan kayak gitu, sudah hal biasa ya. Yang penting satu hari bertengkar sudah selesai. Majikan juga sama seperti itu, seumpamanya hari ini bertengkar ya sudah selesai. Tapi ada juga yang seumpamanya bertengkar itu sampai dibawa berbulan-bulan, itu ada ya, nggak tahu ceritanya itu bagaimana sampai segitu dalamnya. Akhirnya apa? Berakhir break kontrak, atau kadang bisa dipulangkan ke Indonesia, atau kadang bisa dipulangkan ke agensi ya, kayak gitu ceritanya, itu bermacam-macam. Nah dari sini kita harus belajar ya teman-teman, belajar untuk sabar. Karena apa? Yang namanya kita bekerja ngikut dengan majikan, apalagi ini di luar negeri ya, kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari siapapun ya, kita harus sabar. Ibaratnya kita ingin menjadi orang sukses ya, kita harus berani melewati prosesnya. Orang sukses itu butuh perjuangan teman-teman ya, nggak ada yang namanya instan. Semua butuh perjuangan ya, semua butuh waktu, butuh proses, butuh mental. Yang pertama itu mental. Kalian benar-benar harus kuat mental ya. Terus kalian juga harus kuat tenaga, pikiran juga harus maju. Jadi kalian itu benar-benar harus fokus ya kalau sudah masuk di rumah majikan ya. Jangan sampai kalian mikirin yang lain-lain, nanti akhirnya jadi kacau, berantakan, kerja pun nggak fokus kayak gitu. Jadi majikan bisa marah-marah, atau kadang mungkin majikan nggak suka atau kecewa lah ya. Karena apa? Majikan sudah membayar kita, seperti itu. Oke, sobat kalian yang baru pertama kali masuk ke Singapura, seumpamanya nanti majikan komplain atau majikan marah-marah lah ya, seperti itu hal biasa, wajar ya teman-teman. Jadi jangan dimasukin ke dalam hati, masuk sini keluar sini sudah selesai ya, jangan diambil ke hati. Karena apa? Nanti kalau kalian semuanya sedikit demi sedikit dimasukin ke hati, nanti jadinya penyakit hati. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi kalian sendiri ya, seperti itu. Jadi di sini gunakan ilmu dablek ya, agar apa? Agar kita semua ini bisa menjadi orang sukses ya. Saya sendiri juga seperti itu teman-teman, sama, meskipun saya sudah lama, kadang saya juga masih kena komplain. Akan tetapi nggak apa-apa,
belajar dari kesalahan, ya. Bukannya kita itu belajar dari kesalahan itu karena kita itu orang bodoh, enggak. Akan tetapi dari sana kita menjadi ingat akhirnya kita menjadi lebih ngerti lah ya. Oh, jadi majikan menginginkan seperti ini, menginginkan seperti ini. Nah, di sini kalian seumpamanya ya harus pintar-pintar mengambil hati majikan ya. Seumpamanya pekerjaan sudah selesai ya, semuanya sudah selesai kayak gitu, misalkan nih, tapi majikan ada di rumah, kalian harus punya inisiatif sendiri ya, mau cari-cari pekerjaan. Nah, bagian mana yang belum dibersihkan, bagian mana yang belum dielap, nah kalian bisa tanya. Seumpama ya, kalian yang masih baru-baru, ini tempat ini bisa dibersihkan apa tidak, mem, ya, kayak gitu, tanya, harus yang sopan ya, pergunakan kata-kata sopan agar majikan suka sama kita. Biasanya nih, kalau tanya-tanya kayak gitu, harus menggunakan kata permisi, atau bisa dibilang, excuse me ma'am, bisa saya bersihkan tempat ini, bolehkah saya membersihkan tempat ini, kayak gitu ya. Nanti dari sana kalian bisa mengambil hati majikan, mendekati majikan ya, semoga saja majikan berbaik hati sama kita ya, seperti itu. Oke, jadi memang seperti itu, semua prosesnya sama ya. Di sini kita harus bisa beradaptasi dengan keluarga majikan, apalagi kalau majikannya itu keluarganya besar ya. Yang namanya keluarga besar sudah pasti orangnya itu banyak dan karakter atau sifat itu nggak ada yang sama. Mungkin 1, 2, 3 ada yang baik, yang lainnya kadang suka komplain lah ya, terus suka ngadu lah kayak gitu. Karena apa? Ya namanya keluarga besar kayak gitu. Tapi jangan lupa ya, meskipun kita di rumah majikan seumpamanya tidak diizinkan untuk sholat, jangan lupa untuk selalu berdoa mengingat sama Allah ya. Apapun masalah kita serahkan sama Allah, agar apa? Agar perjalanan kita mencari rezeki ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya, agar bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Karena apa teman-teman? Kalau sampai kita pindah-pindah majikan ya, rekod kita nggak bakalan bagus. Rekod yang nggak bagus bisa mempengaruhi gaji. Kalau rekod kita bagus, gaji pun juga bagus ya, seperti itu. Oke, jadi kalian harus ingat pesan dari saya. Seumpama kalian benar-benar merasa nggak nyaman, benar-benar merasa nggak betah ya, kalian ngomong saja langsung sama majikan, jangan lancang telepon ke agent dulu kayak gitu. Oke, seumpama majikan responnya baik ya alhamdulillah, seumpama majikan responnya nggak baik ya baru kalian bertindak telepon ke agent ya, seperti itu. Karena apa? Kita di sini juga manusia, seperti halnya sang majikan ya. Kita di sini meskipun sebagai seorang pembantu, kita juga punya hati, kita juga punya perasaan ya. Kita juga pengenlah mendapatkan hak-hak kita, mendapatkan sesuatu yang layak ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti setelah sampai di Singapura, seumpama kalian menemui masalah di rumah majikan, silahkan dipertanyakan langsung dengan majikan, jangan dipendam atau disimpan sendiri, justru itu akan menjadi masalah buat kalian ya. Yang namanya kerja di Singapura sudah pasti itu nggak mudah ya, semuanya nggak ada yang mudah teman-teman, apalagi di luar negeri ya. Jadi kalian harus benar-benar siapkan mental, jangan sampai ya dari Indonesia itu semangatnya 45 ya, semangat banget, pengen cepat-cepat terbang ke Singapura. Setelah sampai di Singapura, pengen pulang. Nah, apa kalian pikir dari Indonesia ke Singapura naik pesawat itu piknik? Ya, itu banyak butuh biaya. Berapa bulan kalian dipotong oleh PT, dipotong agent. Nah, kalian harus ingat teman-teman ya, betapa susahnya perjuangan kalian, perjalanan mulai dari keluar rumah, masuk ke PT, sampai terbang ke Singapura. Itu benar-benar membutuhkan perjuangan ya, membutuhkan tenaga yang benar-benar ekstra, benar-benar harus mengikuti peraturan yang ada di PT ya, harus beginilah, harus begitulah. Nah, semua itu juga pengorbanan teman-teman ya. Jadi untuk itu nanti kalau seumpamanya kalian di rumah majikan ya, kalian misalnya nih menemukan masalah atau apalah ya kayak gitu, kalian ngomong saja langsung sama majikan, dirunding baik-baik ya.
Dan di sini saya juga mendoakan buat teman-teman semuanya yang sedang proses atau yang sudah ada di Singapura, semoga mendapatkan majikan yang baik ya, semoga bisa finish kontrak dan semoga bisa pulang kembali berkumpul dengan keluarga tercinta dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, di sini saya juga selalu berbagi link ya buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura. Di sini saya bekerja sama dengan PT yang ada di Indonesia, nama PT-nya PT Mutiara, tempatnya ada di Bekasi, Jakarta. Nanti saya kasih linknya saja ya, untuk info detailnya kalian bisa chat langsung dengan PT-nya. Oke, so untuk proses calling visa saat ini ya, saya tadi juga datang langsung ke agennya, tanya-tanya gimana sih tentang proses calling visa ini. Nah itu ternyata teman-teman, soal tiket itu kalian beli sendiri ya, tiket beli sendiri tapi turun di Batam. Nanti setelah sampai di Batam semuanya akan ditanggung oleh agen Singapura ya, seperti itu. Oke, jadi nanti untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa DM saya di Instagram Asih Ngawi ya, bisa add Facebook saya juga Asih Ngawi dengan profil yang sama. Akan tetapi di Facebook ini saya sudah nggak pasang messenger ya, nggak ada lagi messenger. Kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, semoga saja sharing dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya. Semoga kalian dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya udah teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.